Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ainal Al-Fariji Nasution, NIM 19010036, Prodi Pendidikan Agama Islam, STAIN Madinah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandiang Natal. Baik, di video keempat ini, saya akan menjelaskan pembelajaran tentang ibadah haji dan umroh. Baik, yang pertama yaitu pengertian haji. Pengertian haji terbagi dua. Yang pertama menurut bahasa. Menurut bahasa, haji berarti menyengaja. Dan sedangkan menurut istilah, haji merupakan sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Sedangkan dari segi syar'i, haji berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keriduannya. Dasar hukum haji dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Wa man dahulu kana amina walillahi 'alan nasi hizul baiti man istata'u ilahi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Surahul Azim. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Bagi barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dan yang selanjutnya yaitu syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik atau sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu atau kuat jasmani dan rohani. Dan yang kelima, merdeka atau bebas dan tidak sedang dalam tahanan. Dan berikutnya kriteria mampu melaksanakan haji yaitu 1. Sehat jasmani, 2. Aman dalam perjalanan, 3. Memiliki biaya haji dan umroh serta biaya hidup keluarga selama ditinggal, 4. Bagi perempuan harus disertai dengan muhrimnya. Dan materi selanjutnya ialah rukun haji. Ada beberapa rukun haji, yaitu yang pertama ihram, yaitu berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran diawali dari Hajar Aswad. Yang keempat, sa'i, yaitu lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan yang kelima, tahalul, yaitu menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dan yang keenam, tertib. Dan materi selanjutnya ialah wajib haji. Yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah. Dan yang ketiga, mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari tasyrik. Dan yang keempat, melontar jumroh yang 3, yaitu ula, wusto, dan akobah. Dan yang kelima, tawaf wada. Dan materi selanjutnya ialah larangan-larangan haji. Larangan-larangan haji ada 3. Yang pertama, larangan bagi laki-laki. Larangan bagi laki-laki itu terbagi 3.
Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, memakai tutup kepala. Dan yang ketiga, memakai sepatu. Dan berikutnya, larangan haji bagi perempuan. Yaitu yang pertama, memakai tutup muka. Yang kedua, memakai sarung tangan. Dan larangan selanjutnya, larangan bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, memakai wangi-wangian. Yang kedua, mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan. Yang kelima, bersetubuh sesudah tahalul pertama. Dan yang keenam, bersetubuh sebelum tahalul pertama. Dan yang ketujuh, berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Dan materi selanjutnya ialah dam-dam haji. Dam haji itu ada 5. Ada beberapa dam haji. Yang pertama, dam karena melanggar larangan seperti memakai pakaian berjahit dan tutup kepala bagi laki-laki, menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, menikahkan dan menjadi wali dalam pernikahan, bersetubuh sesudah tahalul pertama. Dan yang pertama yaitu 1. Menyembelih seekor kambing. 2. Puasa 3 hari. Yang ketiga, bersedekah sebanyak 9,5 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Dan dam yang kedua, dam karena bersetubuh sebelum tahalul pertama, yaitu dengan cara 1. Menyembelih seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing. Dan yang kedua, sedekah makanan kepada fakir miskin seharga seekor unta. Dan yang ketiga, berpuasa yang lamanya dihitung seharga seekor unta atau tiap 0,8 kg puasa 1 hari. Dan dam haji yang ketiga yaitu dam karena berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Yaitu membayar damnya dengan cara 1. Menyembelih binatang yang sejenis dengan binatang yang dibunuh atau yang diburu. Yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin sebanyak harga binatang yang dibunuh atau yang diburu. Yang ketiga, puasa yang lamanya dihitung seharga binatang yang dibunuh atau yang diburu. Misalnya tiap 0,8 kg 1 hari. Dan dam haji yang keempat, dam karena mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu dan kiron. Yaitu dengan cara yang pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Yang kedua, puasa 10 hari. 3 hari dilakukan selama menunaikan ibadah haji. 7 hari dilakukan di negeri asal. Dan dam haji yang terakhir, dam karena terkepung atau terhambat dalam perjalanan dan tidak dapat melanjutkan pelaksanaan haji dan umroh adalah menyembelih seekor kambing. Dan berikutnya, materi selanjutnya ialah ketentuan umroh. Yang pertama, pengertian umroh. Pengertian umroh terbagi 2. Yang pertama, menurut bahasa. Menurut bahasa, umroh bermakna ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah, umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu. Dasar hukum umroh dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang bunyinya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju ashhurum maklumat, faman farada fihil hajja fala rafa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazwadu fa inna khairal zati taqwa wa tukuni yala ulil albab. Sadaqallahul azim. Yang artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi,
barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang punya akal sehat. Dan selanjutnya ialah syarat umroh. Syarat umroh sama dengan syarat haji, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga sehat jasmani. Dan berikutnya rukun umroh. Rukun umroh yaitu yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima tertib. Dan selanjutnya wajib melaksanakan umroh. Wajib melaksanakan umroh ada dua. Yang pertama ihram dari mikot, yang kedua menjauhkan diri dari segala larangan umroh sebagaimana larangan haji. Dan berikutnya sunnah umroh. Hal-hal yang sunnahkan dalam umroh sama dengan sunnah dalam haji. Dan larangan umroh sama dengan larangan dalam haji. Dan materi selanjutnya ialah bentuk-bentuk pelaksanaan haji. Bentuk-bentuk pelaksanaan haji terbagi tiga. Yang pertama haji ifrad, yaitu menunaikan haji terlebih dahulu kemudian umroh. Dan yang kedua haji tamattu, yaitu menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu kemudian haji. Dan yang ketiga haji qiron, yaitu menggabungkan pelaksanaan haji dan umroh sekaligus dalam satu rangkaian amalan haji. Dan materi yang terakhir hikmah dan fungsi haji dan umroh. Hikmah dan fungsi haji dan umroh yang pertama adalah memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan semangat berkorban. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim dari seluruh dunia. Yang keempat, mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Sofa dan Marwah, Sumur Zamzam dan Hajar Aswad. Dan yang kelima, perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, warna kulit, dan negara. Terima kasih, segitu saja penjelasan dari saya, penjelasan tentang pembelajaran ibadah haji dan umroh. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Jangan lupa dan like, share, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.